Asusti, kami belum pernah diperiksa, Yang Mulia. Baik. Tidak pernah ditanyai satu persatu tentang apa yang dilihat, dengar, dan dialami? Tidak pernah, Yang Mulia. Hanya kegiatan konfrontasi. Ini di berkas ini ada tanda tangan saudara, silakan maju ke depan. Penuntut umum, penasihat hukum. Ini para staf. Tapi ini para saudara. Para saudara. Silakan duduk. Dicatat tentang keadaan itu. Dari keterangan awal, saudara adalah anggota polisi Kepolisian Republik Indonesia, begitu. Sudah berapa lama mengabdi sebagai anggota Polri? Sudah tahun ini menginjak 30 tahun, Yang Mulia. 30 tahun. Jabatan terakhir? Kapolda Jawa Timur, Yang Mulia. Sebagai Kapolda Jawa Timur. Baik. Terus tadi kenal dengan dua terdakwa ini. Yang pertama itu ada Dodi Prawira Negara. Kenal sebagai apa? Staf saya di Polda Sumatera Barat ketika saya sebagai Kapolda Sumatera Barat. Staf di Polda Sumatera Barat. Ketika itu saudara sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kalau Dodi Prawira Negara sebagai apa? Awalnya sebagai Kapolres Bukit Tinggi, kemudian mutasi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Biro Logistik Polda Sumatera Barat. Baik, oke. Kalau Linda Pujiastuti kenalnya sebagai apa? Sekitar tahun 2005 atau 2006. Iya. Saya saat kuliah di UI, saya bersama teman-teman saya sering kalau selesai kuliah itu sauna atau spa di Hotel Klasik Pecenongan. Bertemu saudara Linda di resepsionis dari tempat spa itu. Ya. Kemudian 2007 saya ingat saya dikenalkan dengan suaminya untuk urusan benda-benda antik. 2007 tidak ada komunikasi lagi karena sedang sespim dan penugasan tour of area saya ke Jawa Tengah. Sampai dengan 2019 saudari Anita menghubungi saya untuk urusan informasi penyelundupan narkotika. Kemudian 2019 bulan Oktober itu pula karena informasinya tidak valid, tidak ada komunikasi lagi. Di 2022, 3 tahun kemudian, yang bersangkutan masih ingin menawarkan proyek penjualan pusaka ke Raja Brunei Darussalam. Demikian, Yang Mulia. Baik, intinya ada kaitan menyangkut bisnis, begitu ya? Betul, Yang Mulia. Baik. Kalau demikian, ada satu tadi pernah menjadi stafnya, ada hubungan bisnis. Mereka duduk di sini sebagai terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana.
Coba saudara ceritakan secara singkat, padat dan jelas apa yang saudara lihat, dengar dan alami yang berkaitan dengan kedua terdakwa ini. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Berawal dari tanggal 12 Oktober saya menjalani tindakan medis dengan anestesi total selama 3 jam di Vinsky Tower. Kemudian saya pulang ke rumah sekitar 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya diberikan informasi dari kawan saya yang bertugas di Badan Intelijen Negara, menginformasikan bahwa anak buah saya ditangkap karena narkoba, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Kemudian informasi tersebut berkembang katanya mengait kepada saya. Kemudian saya istirahat karena pasca dibius. Saya minta kepada istri saya untuk menghubungi istri saudara Dodi untuk datang ke rumah saya. Jam 08.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 13-nya, istri saudara Dodi datang dan saya sempat ngobrol sebentar, hanya 10 menit. Saya tanya, bagaimana ceritanya? Istri saudara Dodi menjelaskan, tadi malam ada petugas dari Polda Metro Jaya sekitar jam 19.30 menjemput saudara Dodi. Kemudian saudara Dodi dibawa entah kemana. Selang sekitar 1 jam, saudara Samsul Ma'arif datang ke kediaman saudara Dodi bersama anggota. Namun sebelumnya istri saudara Dodi sudah ditelepon oleh terdakwa Dodi bahwa, Bun, nanti kalau ada orang yang datang sama Arif mau ke kamar atas, silakan aja, kita izinkan. Lalu 2 orang bersama Samsul Arif ini naik ke kamar atas, turun dengan membawa sebuah kotak kayu. Ini keterangan dari istri saudara Dodi. Kemudian hanya itu, lalu saya berangkat ke Rumah Sakit Medistra karena saya melaksanakan tindakan medis berikutnya. Jam 10 sampai dengan jam 13 saya juga dibius total. Saya diizinkan pulang dari rumah sakit jam 15.00 waktu Indonesia dengan Barat. Kemudian saya langsung menuju kantor Kapolri. Saya menghadap beliau akan menjelaskan peristiwa ini. Lalu beliau mengatakan, Dinda dimintain keterangan dahulu oleh Propam. Saya tidak ingin kejadian seperti Sambo, saya diberikan informasi yang salah, lalu jadi tidak karu-karuan. Kemudian saya datanglah ke kantor Kadif Propam, lalu diarahkan ke Biro Paminal, mantan atau bekas kantor saya dahulu. Dari situ saya akan dimintain klarifikasi atau keterangan. Namun sebelumnya saya diambil darah, urin, dan rambut. Setelah diambil darah, urin, dan rambut untuk kepentingan laboratorium, setelah maghrib saya diperiksa oleh anggota Biro Paminal Divisi Propam Polri. Setengah 12 malam atau jam 23.30, penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya datang. Namun masih menunggu karena saya belum selesai dengan penyidik dari Biro Paminal. Sekitar ganti hari tanggal 14 00.30 WIB, saya diambil alih oleh penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di situ saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan ditangkap. Lalu saya menyatakan keberatan karena saya ingin klarifikasi dahulu. Saya juga mengingatkan kepada penyidik bahwa
prosedur penyidikan itu tidak ujuk-ujuk orang dinyatakan sebagai tersangka. Akhirnya penyidik berembuk di belakang, datang kembali kepada saya, lalu saya di berita acara sebagaimana tadi yang mulia perlihatkan. Setelah diperiksa sebagai saksi, barangkali itu tidak tuntas yang mulia, karena mereka hentikan di tengah jalan pemeriksaan itu. Sudah ganti hari jam 7:30 pagi tanggal 14 itu. Lalu saya dirilis oleh Polda Metro Jaya terlibat dalam peredaran sabu ini. Agak siangan saya juga dirilis, dinyatakan positif narkoba. Jadi dua variabel inilah yang saya merasa sebagai satu pembunuhan karakter atau karakter assassination terhadap saya. Mengapa? Karena penetapan saya sebagai tersangka itu hanya berdasarkan keterangan dari 4 tersangka, yakni Saudara Dodi Prawinegara, Linda Pujiastuti, Kasranto, dan Samsul Ma'arif, di mana satu alat bukti lain oleh penyidik dikatakan adalah hasil percakapan atau alat bukti percakapan. Namun kami pelajari dalam berkas perkara, alat bukti percakapan berupa handphone dari 4 tersangka itu baru disita penyidik tanggal 12 dan hasilnya tanggal 14. Berarti alat bukti percakapan itu belum mempunyai nilai alat bukti. Artinya saya dijadikan tersangka hanya berdasarkan keterangan 4 dari saksi yang juga tersangka dalam kasus itu. Kemudian tanggal 15 saya diperiksa sebagai tersangka karena saya belum didampingi oleh penasihat hukum. Saya hanya dimintain keterangan, namun saya menolak melanjutkan karena menunggu penasihat hukum saya. Tanggal 16 atau 17 saya sudah dapat penasihat hukum dari Hendrioso Diningrat. Kemudian tanggal 18 baru saya diperiksa untuk kedua kali sebagai tersangka. Dan pemeriksaan dilanjutkan tanggal 25 Oktober. Untuk handphone saya disita oleh penyidik tanggal 15 Oktober. Diajukan kepada laboratorium forensik digital itu tanggal 15 dan hasilnya tanggal 19. Namun pemeriksaan saya sebagai tersangka untuk berita acara tambahan tanggal 25 Oktober itu, saya masih diperiksa dengan menggunakan foto dari handphone milik orang lain. Tidak pernah disinkronisasi dengan handphone milik saya. Ya, saya ikuti saja apa yang diinginkan penyidik. Padahal tanggal 19 hasil digital forensik terhadap handphone saya sudah selesai. Mengapa tidak dijadikan dasar untuk pemeriksaan saya? Kemudian tanggal 24 Oktober saya sudah digeser dari tahanan provos ke tahanan penyidik Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya. Lalu kemudian saya diperiksa kembali berita acara tambahan ketiga itu tanggal 21 November 2022. Dan saat itu saya menyatakan mencabut semua keterangan dari BAP saksi, BAP tersangka tanggal 15 Oktober, berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 18, dan berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 25 Oktober. Demikian yang mulia kira-kira. Sehingga saat ini saya berada di kursi sebagai terdakwa. Baik.
yang berkaitan yang saudara tahu, dengar, alami dengan kedua terdakwa ini apa? Peristiwa untuk transaksi keberangkatan mereka, deal-deal harga, pembagian uang dan sebagainya saya tidak tahu sama sekali. Baik, kalau demikian saya coba pertanyakan beberapa hal, tapi yang sudah diterangkan kami tidak tanyakan lagi. Baik. Ketika saksi sebagai Kapolda Sumatera Barat, bisa disebut semenjak kapan sampai kapan? Seingat saya dari bulan Agustus 2021 sampai dengan 10 Oktober 2022. Baik. Ini saya berhitungnya secara administratif sesuai dengan surat keputusan Kapolri. Baik. Ketika itu Dodi sebagai Kapolres Bukit Tinggi sudah mutasi ke Kepala Bagian Pengadaan Biro Logistik, Yang Mulia. Oke. Apakah masih diingat semenjak kapan dia dari Kapolres Bukit Tinggi menjadi ke tempat baru tersebut? Saya sebagai Kapolda saat itu saudara Dodi sudah duluan sebagai Kapolres, tetapi saya ingat mutasinya. Mutasi menjadi Kepala Bagian Pengadaan itu turun skepnya tanggal 20 Juni 2022. Siap. Baik. Ketika saksi sebagai Kapolda, demikian juga terdakwa Dodi sebagai Kapolres Bukit Tinggi, apakah ingat pernah ada penangkapan narkoba pada tanggal yang bertahap 14 Mei 2022? Ingat, Yang Mulia. Ingat ya. Yang melakukan operasi penangkapan Polres Bukit Tinggi. Betul, Yang Mulia. Itu apakah atas perintah dari Kapoldanya, pimpinannya waktu itu, atau bagaimana? Kalau penangkapan itu operasionalisasi dari Polres. Polres ya, baik. Setelah dilakukan penangkapan, apakah ada dilaporkan? Tentu wajib dilaporkan Kapolres ke atasan pimpinannya. Apakah ada dilaporkan tentang penangkapan tersebut? Kapolres melaporkan tanggal 15, seingat saya, melaporkan pengungkapan telah berhasil mengembangkan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika itu di sana ada satu tempat namanya Padang 2. Padang 2 itu 3 kg, kemudian di Lapas Pariaman 4 kg, dan di kediaman atau rumah tersangka Roni Eka Saputra itu 36. Jadi yang dilaporkan saudara Dodi waktu itu, angka-angka itu sejumlah 43 kg. Lebih kurang. Itu baru dari 3 tersangka yang 43 kg. Waktu itu dilaporkan melalui langsung atau melalui sarana telekomunikasi? Melalui chat WA. WA ya, baik. Terus setelah dilaporkan, apa yang saudara perintahkan ke dia? Apakah ada perintah atau apa? Saya tidak memerintahkan apa-apa, saya bilang suruh mengembangkan. Kemudian cara menghitungnya juga harus benar, karena di situ saya mencium ada gelagat kok. Dari waktu itu sudah 7 atau 8 tersangka, tetapi laporannya menurut saya kurang valid tentang jumlah terutama. Ya. Terus setelah dilaporkan, umumnya dilakukan publikasi, press release. Apakah juga ada dilakukan itu?
press release tentang penangkapan narkoba itu? Ada yang mulia. Ada. Press release Ingat kapan? dilaksanakan tanggal 21 Mei. Baik. Waktu itu apakah tersaksi hadir juga di press release itu? Saya hadir yang mulia. Hadir, ya. Saya sendiri yang merilis Oke. pengungkapan itu. Apakah ada komunikasi dengan Dodi tentang barang bukti itu? Sebelumnya di tanggal 20 kita sempat perdebatkan masalah berapa yang akan dirilis. Dari laporan awal tanggal 15 itu kan berat yang dilaporkan pada saya, barangkali nanti bukti catnya masih ada. Itu kan 43 baru dari 3 tersangka. Dari tersangka yang 6 belum dilaporkan. Disitulah teka-teki saya. Kemudian Saudara Dodi di tanggal 20 itu melaporkan hasil penimbangan kotor menjadi 39,5 kg. Akhirnya karena Saudara Dodi menyatakan itu berat brutonya 41,4, ya untuk bahan rilis itu karena dua versi itu saya bilang pakai jumlah yang terbesar saja 41,4. Akhirnya Saudara Dodi mengganti spanduk yang telah dibikin oleh Polres. Demikian. Artinya sebelum dilakukan press release ada 2 kali komunikasi, bisa saja lebih. Tapi yang Betul, kami catat di sini, yang pertama dilaporkan, kemudian mohon dilakukan press release. Nah, ketika dia melaporkan, setelah kami baca berkas ini, saudara, apa arahannya? Saya sempat melakukan semacam warning yang mulia dengan narasi sebagian BB diganti tawas dalam kurung. Itu ada emoji ketawanya yang mulia. Untuk bonus anggota. Dan Saudara Dodi menjawab siap, tidak berani. Maksud saya dari kalimat itu justru sebaliknya agar Saudara Dodi tidak melakukan hal itu. Yang melatar belakangi saya bertanya atau mengirim narasi itu karena perhitungan tadi yang menurut saya masih janggal. Dan pengalaman saya juga di lapangan, anggota sering melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Demikian yang mulia. Baik, saudara ada memberi arahan ganti, sisihkan atau ganti? Yang ada emosi ketawa itu tadi, arahannya disisihkan atau diganti? Bukan arahan yang mulia, saya hanya mengirim narasi, makanya tidak ada kaitan dengan awal. Saya ujuk-ujuk saja itu narasi itu lepas, sebagian BB diganti tawas. Narasinya tidak apa-apa, kita catat. Narasinya sebagian BB diganti tawas dengan tujuan untuk bonus anggota. Betul ya. Baik. Apakah disebutkan waktu itu berapa banyak di narasi itu diganti tawas itu berapa banyak? Tidak ada yang. Tidak ada ya. Tetapi keterangan Saudara Dodi kemarin dia mengatakan 12 kilo katanya. Baik, 10. ini yang kita minta keterangan saudara, yang saudara tahu. Tidak juga kita paksa saudara yang disumpah. Makanya di awal saya ingatkan jujur. Maksud saudara di narasi itu saya ikutkan. Untuk bonus anggota ini maksudnya apa ini? Itu narasi umum saja yang mulia. Narasi yang sifatnya umum. Iya, justru narasi umum. Apakah yang disisihkan itu jadi bonus, dibagi-bagi yang disisihkan itu untuk anggota, atau diganti dulu menjadi bagian dari anggota? Bagaimana maksudnya untuk bonus anggota? Yang kita pahami bonus itu kan berarti upah lebih yang bisa diberikan kepada orang lain. Ini maksudnya apa? Saudara yang tahu.
Bukan bermaksud demikian. Maksud saya justru mengontrol saudara Dodi agar tidak melakukan itu. Kalau bonus sesungguhnya saya realisasikan dalam bentuk reward, penghargaan dan apa ya? Baik. Ya, Oke, sudah dicatat. Kemudian sebelum press release, ada bertemu dengan Dodi di Hotel Santika. Ada tanggal 20 yang mulia. Malam? Mei. Kan press release Bukan maksudnya waktu malam atau siang? setelah makan malam ya. Baik. Saudara yang datang ke kantornya atau dia yang datang ke tempat saudara menginap? Setelah makan malam, Oke. kita makan malam itu selesai kira-kira jam 21.30. Tetapi sebelumnya saudara Dodi ada bilang kepada saya izin menghadap. Bukan saya yang panggil. Lalu ketika selesai makan malam, saya menuju ke kamar, di antar ajudan saya tentunya. Pas sudah di lantai 8, saya teringat kalau Pak Dodi akan menghadap saya. Lalu saya katakan kepada ajudan saya, Pak Dodi kalau mau menghadap sekarang saja. Artinya bukan saya yang meminta saudara Dodi datang, karena tadi di awal saudara Dodi yang memohon kepada saya untuk menghadap. Baik. Apa yang dilaporkan Dodi ketika itu di hotel tersebut di malam hari itu? Pertemuan kami tidak lebih dari 5 menit karena saudara Dodi hanya memberikan sebuah gelang terhadap saya. Kemudian gelang itu beliau buka, dipertunjukkan, katanya saudara Dodi peroleh pada saat tahajud tengah malam. Tiba-tiba gelang itu ada di depan kepala saudara Dodi pada saat sujud. Terus apa arahan saudara waktu kehadiran dia itu? Apakah ada dia melaporkan tentang barang bukti penangkapan yang 1 minggu sebelumnya? Tidak membahas yang lain-lain kecuali masalah itu. Oke. Tidak ada yang saudara sebut bahwa jangan lupa Singgalang 1. Coba diingat dulu pelan-pelan. Saudara yang bersumpah. Tidak ada yang Tidak ada, ya dicatat ya. Singgalang 1 itu Nggak ada saudara sebut juga. Itu tukar call barang bukti menjadi tawas sebanyak 10.000 gram. Kalau Singgalang 1 itu call sign saya. Jawabannya ada atau tidak? Tidak Atau ada saya bicara tidak Singgalang ada. 1. Baik, itu yang dicatat. Saudara menjawab. Oke. Dilakukan press release. Kemudian apakah saksi tahu terhadap barang bukti tersebut ada dilakukan pemusnahan? Ada yang Baik. Proses pemusnahan ini apakah Kapolresnya Dodi waktu itu yang mengundang atau saudara sendiri berinisiatif datang? saya yang diundang oleh Kapolres untuk Ingat tanggal berapa itu proses pemusnahannya? pemusnahan tanggal 15 Juni 2022. Saya tanggal 13-nya berangkat dari Padang menuju Darmasraya karena peresmian markas komando Brimob. Itu Baik. tanggal 14. Lepas dari sana. Ketika pemusnahan itu, apa peran saksi di sana? Tindakan apa yang dilakukan oleh saksi ketika pemusnahan itu? Coba ceritakan cara singkat. Pada saat pemusnahan itu ada seremonial yang mulia. Ada pembukaan, ada hadirin dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat maupun Bukit Tinggi dan Agam. Lalu ada seremonial. Yang pertama sambutan itu Pak Wali Kota Bukit Tinggi. Kemudian saya. Setelah sambutan selesai, baru acara pemusnahan. Pemusnahan dilakukan terlebih dahulu oleh Kapolda. Saya ambil secara acak dari tumpukan kurang 35
bungkus itu ditumpuk, saya ambil secara acak. Di depan ini sudah lebih kurang 75 awak media. Setelah itu baru bergiliran pejabat-pejabat utama Polda, pejabat-pejabat Forkopimda yang hadir untuk satu persatu memusnahkan. Setelah itu kita kembali duduk di kursi seremonial, tiba-tiba wartawan mengundang untuk doorstop. Yang saya sampaikan saat itu adalah pemusnahan ini dilakukan sejumlah 35 kg, sedangkan yang 5 kg untuk proses hukum selanjutnya. Demikian. Baik. Ketika saksi sebagai Kapolda mengambil secara acak satu bungkus untuk dimusnahkan, kan begitu. Apakah dites dulu? Yang barang bukti yang hendak dimusnahkan itu apa jenisnya? Ketika secara simbolik dan secara acak itu saya ambil, itu dilakukan tes menggunakan tes kit, iya, dan dinyatakan positif oleh pihak BPOM, baru dibuka packagingnya, baru dicelupkan ke air yang berisi deterjen. Demikian. Artinya yang saudara pilih untuk dimusnahkan itu positif sabu. Apakah seluruh yang 35 bungkus itu waktu itu dites apakah positif atau tidak sabu ketika itu? Atau hanya satu yang saudara angkat itu saja dites? Setelah itu saya langsung duduk ke kursi. Proses selanjutnya dilanjutkan oleh pejabat lainnya. Oke, baik. Tetapi sebelum dinyatakan itu akan dimusnahkan, ada proses juga di BPOM. Itu juga di tes kit satu persatu dahulu yang dan semuanya dinyatakan positif, termasuk bagian-bagian kecil yang disita dari tersangka lain. Oke. Demikian. Apakah waktu itu ada ditemukan dari barang bukti yang 35 bungkus itu ada yang berbentuk tawas atau yang bukan sabu? Sampai sejauh ini tidak ditemukan. Indikatornya adalah karena wartawan maupun masyarakat itu melihat dalam jarak dekat 1,5 meter. Tidak ada yang janggal, tidak ada kemasan yang berbeda. Kemudian masyarakat Sumatera Barat kan sangat kritis yang mulia. Tidak ada yang komplain sampai dengan saat ini. Bahkan penasihat hukum tersangka dari yang 35 kg sabu itu hadir dan tersangkanya pun hadir. Oke. Diperlihatkan pada tersangka, dia pegang-pegang dan dia pun menyatakan benar itu punya dia. Apakah ada laporan kepada saudara baik dari Kapolres ataupun pejabat utama lainnya ketika itu bahwa diantara barang bukti yang dimusnahkan itu ada diantaranya tawas? Tidak pernah. Tidak ada. Saksi sebagai Kapolda waktu itu melihat barang bukti yang 35 itu kan dijajarkan di meja waktu itu kan? Betul, ditumpuk. Dilihat nggak ada yang mencurigakan. Tidak ada tentang yang bungkusannya lepas segel atau apa, tidak ada. Tidak ada yang. Baik, kita lompati pasal itu. Akhirnya dihanguskanlah kecuali barang bukti di persidangan. Kemudian selanjutnya tadi saudara mengenal terdakwa Linda Pujiastuti. Itu tadi menyangkut di Kapolresnya. Ini menyangkut Linda Pujiastuti. Apakah pernah saudara menghubungi dia yang menyatakan tentang adanya barang bukti penyisihan penangkapan di Polres Bukit Tinggi? Tidak pernah. Tidak pernah. Yang ada adalah saudara Linda Pujiastuti yang menghubungi saya, minta melanjutkan pekerjaan yang tentang pusaka itu di Brunei. Jadi bukan saya menghubungi saudari Anita. Baik, artinya Linda yang menghubungi saudara. Betul, yang mulia. Ingat tanggal berapa itu? Ingat sekali yang mulia. Tanggal berapa? Tanggal 23 Juni 2022. Nggak ada waktu itu di hubungan chat tersebut saudara nyatakan ini ada 5 kg barang, carikan lawan, posisi di Riau.
Itu ada histori sebelumnya yang mulia. Baik, coba ceritakan singkat menyangkut itu, apa tahunya? Prinsipnya kami pernah mendapat tugas dari Kapolri atas informasi yang diberikan saudari Linda. Yang bersangkutan itu 4 kali nelpon saya berturut-turut, tidak saya tanggapi, tetapi karena urgensinya sepertinya penting gitu, akhirnya kami temui di kantor bersama 2 jenderal lainnya, jadi 3 jenderal. Ada Jenderal Midi dan Jenderal Ibnu. Saya kaji informasi dari saudara Linda bahwa cepetan Pak Teddy, ini tanggal 31 Juni ini ada barang masuk 2 ton. Cepetan Pak Teddy, kemudian saya. Kemudian saya lapor Kapolri Pak Tito Karnavian, dan beliau menyatakan, ya udah, Dinda bentuk tim, berangkatlah. Kami lontang-lantung di sana hampir 3 bulan di laut, yang katanya informasi ini dari Vietnam. Jadi kita sanggungnya di Laut Cina Selatan sesuai koordinat yang dia punya. Setelah hampir 2,5 bulan di sana, tiba-tiba saksi membelokkan arah. Kata informannya yang bersangkutan ini, kapal sudah ada di Kampar. Kampar tuh Riau. Kita buru-burulah ngebut ke Kampar. Nah, itu beda rute di Selat Malaka. Katanya barang kemarin dari Myanmar. Myanmar sama ini beda rute, beda jauh sekali jaraknya, mau melewati. Baik, saya stop tentang itu. Siap. Nah, ketika Linda menyatakan mau berangkat ke Brunei itu, apakah ada dia menyebut bahwa biaya ongkos mau ke sana itu tidak ada? Kami lanjutkan yang mulia. Sebentar, pertanyaan saya saja yang dijawab. Apakah ada disebut saya tidak punya uang mau berangkat? Betul yang mulia. Minta uang kepada saksi? Betul yang mulia. Baik. Apa jawaban saudara waktu itu? Waktu itu saya pikir ini pasti mau nipu lagi. Pasti mau nipu lagi. Kalau saya misalnya serius melanjutkan pekerjaan Brunei, mohon maaf yang mulia, barangkali saya bisa memberikan ongkos itu. Oke. Nggak ada saudara sebut bahwa ini ada 5 kg barang untuk biaya ke sana atau apa? Itu saya sebut, itulah bagian dari saya mau kerjain dia, mau jebak dia yang mulia. Jadi tujuan saudara sebenarnya menjebak dia. Siap ya. Dari keterangan saudara sudah pernah ketipu, itu keterangan saudara, catat di sini. Tapi masih ada komunikasi, dihubungi, masih juga disahuti. Kenapa sampai bisa seperti itu? Tahun 2019 sudah saya tidak pernah membalas komunikasi yang bersangkutan. 2019 ke 2020, 2021 tidak pernah saya hubungi ya. Sampai dengan 2022 itu pun di bulan Juni menawarkan itu lagi, saya bilang ini pasti mau bohongi lagi. Termasuk kepada saudara Dodi juga saya katakan jangan pernah kasih uang sepeser pun. Oke. Artinya menurut saudara tidak ada seperti itu ya. Terus Siap. Ada juga saudara sebut di sana nanti ada yang menghubungi Linda yaitu Dodi. Ada yang mulia. Ada itu ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya begini yang mulia. Saudara Dodi pasca mengungkap penyalahgunaan sabu di Bukit Tinggi yang kita musnahkan tanggal 15, tiba-tiba tanggal 20 saudara Dodi dimutasi sebagai kepala bagian pengadaan tadi. Padahal di sisi lain saudara Dodi berjuang menaikkan tipe Polres Bukit Tinggi menjadi Polresta dengan pangkat Kombes. Saya memahami perasaan Dodi kecewa saat itu, sama ketika saya sebagai Kapolda Banten persis saya juga berjuang menaikkan tipe, tiba-tiba suka diganti. Dari situlah saya berusaha mengirimkan usulan ke Mabes. Namun sepertinya informasi dari Mabes yang saya terima dari seseorang bintang 2, tidak saya sebutkan yang mulia, bahwa akan diisi seorang polwan, karena di Bukit Tinggi adalah salah satu kota tempat polwan lahir.
Nah, dari situ saya coba berjuang lagi. Saya katakan kepada saudara Dodi, ini semua jasa-jasamu, rewardmu semua saya lampirkan dalam usulan saya. Selama ini usulan saya kepada Kapolri belum ada yang ditolak atau tidak dikabulkan. Kemudian karena ada informasi yang tadi yang akan masuk itu juga poluan, saya berikan umpan kepada saudara Dodi, coba kerjain orang ini orang brengsek, pernah nipu saya dan dia punya jaringan lapas. Itu yang saya katakan. Baik, itu makanya saudara suruh ada menghubungi Linda, yaitu Dodi. Betul yang mulia. Maksudnya Kapolres waktu itu. Kapolres waktu itu. Itu sebelum serah terima yang mulia. Baik. Terus apakah saksi tahu bahwa Dodi ini selanjutnya ada menghubungi Linda tentang itu? Tahu ada? Di bulan Juli itu setelah upacara Hari Bayangkara. Upacara Hari Bayangkara itu diundur menjadi tanggal 5 Juli. Setelah itu saudara Dodi menghadap pada saya ambil CCTV kantor saya sudah hilang yang mulia. Di situ saya katakan bahwa untuk mendukung pengusulan saudara tadi, saya ingin ke you berhasil. Ada satu poin achievement semacam itu yang mulia, semacam penghargaan begitu. Pertanyaan saya, apakah ada dilaporkan oleh Dodi bahwa Dodi itu telah menghubungi Linda tentang yang saudara perintahkan itu tadi? Menghubunginya saat itu belum, tapi yang bersangkutan laporan bahwa telah melakukan profiling terhadap saudari Linda. Maksudnya profiling itu mengganti orang atas nama dia untuk menghubungi Linda, seperti itu atau bagaimana? Bukan, profiling itu artinya mengetahui siapa dia, latar belakangnya apa, rumahnya di mana dan sebagainya. Iya. Dia melaporkan itu. Itu yang dilaporkan. Siap. Baik. Apakah ada juga dilaporkan waktu itu dalam komunikasi di antara Dodi dan Linda bahwa yang dibahas intinya adalah menyangkut tentang membawa dan menjual sabu ke Jakarta? Nah, selanjutnya baru yang bersangkutan laporan kepada saya. Iya. Dinamika komunikasi antara Dodi yang sekarang saya taunya justru Samsul Ma'arif itu kepada saya. Nah, dari situ ya terus berkomunikasi sampai pada 7 Agustus itu antara saya dengan saudara Dodi 7 Agustus sampai dengan 21 September, yaitu 44 hari sudah tidak ada komunikasi yang mulia. Baik ya. Apakah juga dilaporkan melanjutkan perintah saudara untuk menghubungi Linda itu, Dodi menyuruh orang lain yang seolah-olah adalah Dodi menjalankan perintah saudara itu untuk berkomunikasi dengan Linda? Tidak yang mulia. Tidak ya. Baik, saya di sana, terserah saudara. Oke. Terus apakah saudara tahu bahwa Dodi beserta temannya Samsul Ma'arif ada berangkat ke Jakarta membawa sebahagian dari barang bukti yang ditangkap tadi dengan mobil ke Jakarta? Tahu itu waktu itu? Tidak tahu yang mulia. Adakah dilaporkan Dodi waktu itu? Tidak sama sekali. Oke. Satu lagi dari saya. Ingat poin tanggal 24 Oktober September. Ya, 24 September. Poin di 24 September. Apakah tahu menyangkut transaksi narkoba yang dilakukan oleh Linda dengan pihak lain? Awalnya saya tidak tahu. Terus tiba-tiba saya mendapat chat WA dari saudara Dodi
narasinya kira-kira izin jenderal, barang sudah diterima yang bersangkutan per buah 300. Apakah jenderal sudah 86? Kata yang bersangkutan per buah 300, apakah jenderal 86? Di situ saya spontan menjawab, enggak mas, dia bilang 400. Karena antara komunikasi saya dengan saudari Linda ada 3 kali mengucap angka 400. Jadi jawaban itu spontan saja saya meluruskan, kalau saudara Linda bilang 300, saudara Dodi bilang 300, saya katakan 400. Hanya itu yang kami tahu. Menyangkut apa itu? Dalam komunikasi itu ada 300, ada 400. Apakah disebutkan waktu menyangkut jual beli, penentuan harga sabu itu untuk dijual? Waktu itu secara nyata saya tidak ngerti apa ini konteksnya ini. Karena memang, mohon maaf yang mulia, ini bukan saya menghindar. Tanggal 22 sampai tanggal 12 tuh saya sakit kepala luar biasa yang mulia, yang bersumber dari ada akar gigi geraham kiri kanan bawah itu ada pergerakan. Jadi tanggal 23 saya diagnosa di dokter, belum ada tindakan. Tanggal 24 masih sakit dan seterusnya, akhirnya ditindaknya tanggal 12 Oktober itu. Setelah saya cermati ulang, ini kok agak ngawur begini. Saya telepon saudara Dodi, saya katakan, mas ini serius, ini apa-apaan? Kemudian saya perintahkan, tarik aja barangnya mas, tarik barangnya, musnahkan. Ini kamu sudah di luar skenario yang kemarin. Baik. Saya ingat saya itu. Munculnya angka ada yang 300, 400 itu munculnya dari siapa itu pada awal? Saya hanya membaca chatnya saudara Dodi saat itu. Angka 300 itu tiba-tiba muncul dari chat itu. Menyangkut apa sehingga muncul itu? Apakah menyangkut jual beli sabunya atau apa? Saudara Dodi hanya mengatakan per buah. Saudara pahami waktu itu apa? Tidak paham yang mulia, karena tidak ada kesepakatan apa istilah antara saya dengan Dodi itu buah ini apa. Terus kemudian muncul perintah saudara, kalau demikian tarik kembali. Apa yang ditarik? Itu dia yang mulia. Saya perintahkan tarik, dan saya menduga pasti ini ada sesuatu yang di luar ketentuan hukum. Barangkali karena Anita saya perkenalkan di awal itu untuk dijebak dalam konteks narkotika, saya patut menduga itu adalah narkotika. Saudara sudah duga itu narkotik, makanya suruh tarik kembali. Siap. Tetapi faktanya saya tidak pernah lihat itu barang. Ini hanya kewajiban seorang pimpinan, karena yang bersangkutan masih anak buah saya. Akhirnya memang jadi ditarik. Waktu itu saya minta di video conference, yang bersangkutan keberatan. Saya bilang musnahkan, saya ingin apakah benar dimusnahkan, benar ditarik apa tidak. Yang bersangkutan keberatan. Tidak. Mana duluan perintahnya, ditarik atau dimusnahkan? Sekaligus. Sekaligus, tarik dan musnahkan. Siap. Tapi nyatanya kemudian ditarik juga tidak, dimusnahkan juga tidak, seperti itu. Selanjutnya secara fisiknya saya tidak tahu, karena saya ajak video conference tidak mau. Sampai terjadi penangkapan itu tadi. Siap, betul yang mulia. Tidak ada dilaporkan oleh Dodi atau yang mengaku Dodi, ternyata Samsul Marif atau Linda Pujiastuti, bahwa yang ditarik itu adalah menyangkut sabu yang dibawa dari Sumatera Barat. Tidak ada informasi tentang itu. Tidak ada di pasal itu ya. Tapi waktu itu pemahaman saudara itu, perintah itu muncul karena menyangkut sabu atau narkotik, seperti itu. Perkiraan saya demikian, karena konteks awal menjebak Linda kan pakai narkotika yang. Kenapa harus ditarik kalau memang itunya konsepnya?
Itu kan penyimpangan hukum yang mulia. Oh, iya, toh kalau misalnya kita ikutkan cerita saudara, toh penyimpangan hukum, kenapa pada awalnya juga sudah dilakukan? Bagaimana? Kalau sudah tahu itu penyimpangan, berarti awalnya juga merupakan penyimpangan. Kenapa dilakukan? Di awal kan saya tidak tahu yang mulia. Oh, Mereka berangkat dari dinamika sidang yang saya alami yang mulia. Mereka berangkat tanggal 22. iya. Saudara Dodi dari 7 Agustus baru chat WA kepada saya tanggal 21, bilangnya izin ke Jakarta naik darat. Lalu saya katakan salam hormat kepada Pak As. As yang dimaksud adalah As SDM Kapolri yang bagian ngurus-ngurus pangkat dan jabatan. Sebelumnya tanggal 19 saudara Dodi menghadap saya jam 5 sore. Jam 5 sore yang mulia. Kalau keterangan saudara Dodi berubah-ubah, ada yang 15, ada yang 20, ada 19. Baik, oke. Waktu mereka berangkat ke Jakarta itu, kita mundur sedikit ya. Apakah Dodi ada permisi mau berangkat ke Jakarta itu dalam rangka apa? Mengurus Tanggal 22 itu? Nah begini yang mulia, ini tidak terpisahkan dengan tanggal 19. Okay. Tanggal 19 berarti Pak Dodi sudah sebagai kepala bagian pengadaan di Dolok tadi kan. Saudara Dodi menghadap saya, itu ngantri dari duhur, dari jam 12:30, baru saya terima jam 5. Di situ lebih kurang 28 menit kalau saya hitung dari CCTV kantor saya. Kita hanya ngobrol karena yang bersangkutan bertanya bagaimana perkembangan usulannya. Baik, lepas saya tidak bahas menyangkut usulan itu. Apakah dia permisi mau ke Jakarta itu? Oh tidak ya. Tidak ada permisi. Apa Saya disebut dia dengan siapa dia berangkat ke Jakarta disebut? Tidak tahu. Tidak disebut dia dengan Samsul Marif kah? Tidak ya. Tidak. Apakah disebut juga dalam rangka apa mereka ke Jakarta? Perintah saya menghadap As SDM. Karena begini ya mulia, mohon izin kami diberi keleluasan sedikit. Tanggal 19 itu pure bicara tentang bagaimana perkembangan nasib jabatan yang bersangkutan. Di situ saya tanya, apakah saudara kenal, Mas kenal orang SDM enggak? Secara normatif nih usulan sudah saya kirim. Selama ini usulan saya tidak pernah ada yang ditolak oleh Kapolri. Tetapi saya tidak sampaikan kepada saudara Dodi bahwa dalam tanda petik ada rencana diisi polwan lagi. Baik. Makanya saya katakan stop di sana dulu. Artinya Dodi ada permisi, tapi dalam rangka untuk usulan kenaikan pangkatnya seperti itu. Itu aja poinnya. Betul yang mulia. Oke, selesai di sana. Ada tambahan sedikit yang mulia. Sedikit saya ini penting. Baik, silakan. Saya katakan kali ini karena tadi ada informasi dari seorang polwan bintang 2 kepada saya. Kapolri setuju katanya, berarti kan tidak ada peluang saudara Dodi kembali ke situ. Saya katakan, Mas, tidak hanya usulan normatif yang saya kirim, Mas kan juga perlu lobby-lobby. Di situ saya katakan lobby-lobby. Mas kenal nggak sama orang SDM? Kebetulan As SDM mantan Kapolres saya. Mas kenal sama tukang ketiknya Bang Ruruh? Kenal. Itulah dia izin ke Jakarta dalam rangka itu. Oke, sudah dicatat. Kita lagi. Kemudian kita masuk ke tanggal 29 September 2022. Apakah di tanggal tersebut, coba diingat memorinya, ada datang Dodi ke rumah saudara? Betul yang mulia, saya yang panggil. Malam itu? Sekitar jam 20-an malam. Malam ya. Itu atas inisiatif dia datang atau atas undangan atau permintaan saksi? Saya yang memanggil melalui ajudan saya. Baik. Dalam rangka apa dipanggil dia waktu itu? Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal terkait peristiwa tanggal 24 yang saat itu belum sempat saya klarifikasi. 3 hal, dan itu juga tidak sampai 5 menit yang mulia. Saya tanya itu barang dari mana? Dia bilang siap salah. Kemudian ya sudahlah, nggak penting. Sekarang sudah dimusnahkan apa belum? Yang bersangkutan menjawab siap sudah, kami masukkan kloset.
Yang ketiga, lalu saya tanyakan tentang bagaimana hasil menghadap ASDM. Saudara Dodi menjawab, WA kami belum dijawab. Nah, ini teka-teki apakah yang bersangkutan benar-benar menghubungi ASDM apa tidak, kan belum pernah diungkap, Yang Mulia. Baik. Waktu itu diterima di rumah berdua saja? Waktu masuk ke pintu utama rumah saya diantarkan ajudan saya. Oke. Tapi kalau di rumah hanya bertemu dengan saksi. Waktu itu dari fakta yang di sini ada kami lihat, ada Dodi menyerahkan uang kepada saudara. Saya tidak bisa menginterpretasikan itu uang apa tidak, tapi dalam keterangan saya yang inisiatif menjelaskan kepada penyidik bahwa saudara Dodi membawa paper bag kecil dan diletakkan di atas meja tamu saya pada saat kita ngobrol. Pada saat mau pulang, dia berusaha meninggalkan itu. Saya bilang, bawa aja mas. Dan kemudian dibawa kembali. Lalu ketika peristiwa ini terungkap, saya yang menyerahkan CCTV rumah saya kepada penyidik. Lalu penyidik menyita. Demikian, Yang Mulia. Enggak saudara terima yang dalam bungkusan? Tidak, Yang Mulia. Bungkusan dalam bentuk apa? Hanya paper bag yang ditaruh di atas. Apakah diberitahu apa isinya? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Yang bersangkutan juga tidak bilang, dan pada saat saya panggil juga saya tidak ada kalimat kepada ajudan saya. Coba saya ingatkan sekali lagi. Iya. Tolong diingat memorinya. Saudara sudah disumpah. Siap. Ketika Dodi hadir di malam jam 8 malam itu di tanggal 29 September 2022 itu, saudara tadi menyatakan dia membawa sejenis amplop, kan begitu ya? Sempat saudara terima? Tidak, Yang Mulia. Tidak ya. Artinya menurut saudara dibawa kembali pulang? Dibawa kembali pulang, makanya saya ingin CCTV yang membuktikan bahwa saudara Dodi membawa kembali itu barang. Nggak disebutkan waktu itu oleh Dodi, itu dibawanya itu untuk apa? Itu kan atasan, langsung atasan itu saudara. Dia bawa apapun itu, tentu ditanya apa itu. Tidak. Saudara tanya waktu itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada percakapan itu. Apakah dalam rangka untuk urusan lain atau misalnya dalam rangka yang lainnya? Tidak disebut? Tidak seperti itu, Yang Mulia. Saudara yang disumpah loh. Saya sumpah, Yang Mulia. Saudara itu dibawa kembali. Betul, Yang Mulia. Silakan. Kalian berdua berbeda pendapat, tapi semuanya tercatat. Ya. Pulang ya. Sempat saudara tanya apa isinya, berupa apa isinya, berapa jumlahnya, enggak disebut? Tidak, Yang Mulia. Tidak ya. Enggak disebutkan itu bahwa uang dalam bentuk Singapura dolar? Tidak juga, Yang Mulia. Tidak juga ya. Baik, itu dari saya. Silakan. Saya lanjut ya. Saksi ya, terkait akan dilaksanakan proses pemusnahan barang bukti ya. Mohon maaf. Terkait dengan proses mau dilaksanakan pemusnahan barang bukti. Siap. Iya. Itu tidak ada dari perintah dari saudara untuk adanya penyisian. Tidak ada, Yang Mulia. Betul, nggak ada. Siap. Nggak ada. Untuk dikaji dengan tawas tidak ada juga terhadap Dodi. Itu hanya ada di narasi justru untuk alat kontrol saya agar yang bersangkutan tidak melakukan seperti itu. Kemudian tadi kan waktu mau di pemusnahan ya, saudara hadir
dan pertama kali yang melakukan pemusnahan terhadap bungkus yang pertama ya? Terhadap bungkus yang pertama saudara ya? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Ya, waktu memasukkan ke air Ada drum, iya, drum separuh berisi air, di situ ada deterjen. Deterjen kan? Siap. Itu saudara yang pertama kali? Siap. Yang pertama kali Simbolisnya saya. simbolisnya. Kapolda dahulu yang Iya. melakukan meletakkan sabu yang saya ambil random tadi Iya. ke dalam air yang berisi deterjen itu. Ya, menurut saudara tidak ada yang aneh, itu semua sabu ya? Kalau saya tidak menyaksikan satu persatu karena itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya Kapolres. Waktu itu saya pernah sempat tanya pada Kapolres, ini penanggung jawabnya siapa pemusnahan? Saudara Syukur, Wakapolres. Makanya ketika kasus ini mengemuka, ketika saya di sel di Mabes, saya tanya kepada saudara Syukur sambil saya tekan, ini sebetulnya ada penyisihan apa tidak? Kamu jujur, ada penyisihan apa tidak? Saudara Syukur menjawab, demi Allah tidak ada, Jenderal. Berkali-kali saya tanya begitu, dia tetap bilang demi Allah tidak ada, Jenderal. Terus bungkus-bungkus itu kan kira-kira ada yang rusak atau ada diganti atau gimana itu? Saudara nggak perhatikan? Kalau kasat mata 35, berarti kira-kira di TV ada sebetulnya, Yang Mulia. Tapi bayangan saya entah satu sub ini 5 tumpuk, berarti ada 7 deret. Tapi waktu itu saya tidak ingat persis. Tapi di fotokopi dari pemberitaan TV One itu kemarin ada ditayangkan. Jadi nggak ada yang mencurigakan terhadap bungkusnya, saudara? Begini Yang Mulia, saya selama 1 tahun lebih di Sumatera Barat itu, saya baru paham kalau masyarakat Sumatera Barat itu kulturnya sangat kritis, dan posisi barikade, media maupun masyarakat umum itu dengan meja penumpukan barang bukti yang akan dimusnahkan tuh sangat dekat, tuh very close, 1,5 meteran. Seandainya ada yang janggal, pasti mereka teriak atau pasti mereka menunjukkan, Pak tolong itu Pak, nah, gitu. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada yang komplain, dan seandainya ada itu juga kan tanggung jawabnya Kapolres, Yang Mulia. Begitu ya. Kemudian kalau pemusnahan itu ya kan tadi kita masukkan air yang dirjen ya, itu antara tawas dengan sabu itu sama hancurnya atau gimana, mas pengetahuan saudara? Saya tidak tahu, patokannya saya kan yang di test kit yang saya buka duluan itu sebagai simbol test kit, kata orang BP POM, ibu-ibu yang sebelah saya, ya ini positif, ya sudah, saya anggap itu positif sabu. Baik. Kemudian menyangkut Linda ya, tadi kan saudara kan udah hubungan lama ya, terus Linda mau ke Brunei kan? Nah, Brunei, tapi untuk bisnis pusaka ya. Siap. Ya, saudara. Kan nggak punya ongkos kan? Nggak punya ongkos. Nggak punya uang. Nggak punya ongkos, minta saudara. Terus terkait itu ya, apa tindakan saudara? Tadi kan tahu nggak saudara, Linda itu kenal nggak dengan si Dodi? Tidak kenal ya. Tidak kenal. Pernah saudara memberikan nomor Dodi kepada Linda? Nemkat dan handphonenya saudara Linda yang saya berikan kepada Dodi, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Tidak, saudara Dodi berikan kepada Linda enggak? Tidak. Oh tidak. Tidak. Hanya handphonenya Anita yang saya kirim kepada Dodi. Waktu itu ada laporan dari saudara Linda bahwa Linda menghubungi Dodi tapi tidak terhubung atau tidak diangkat. Ada nggak?
Awalnya kan Dodi katanya yang laporan kepada saya menghubungi Linda, tapi handphonenya tidak aktif. Saya katakan di WA saja dulu Mas, bukan sebaliknya ya Mas. Setahu saudara maksudnya apa? Hubungan Dodi dengan Linda itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang skenario menjebak itu yang mulia, yang mengerjain Linda itu. Sudah tahu dari awal bahwa itu untuk penjebakan. Demikian yang mulia. Kenapa dilakukan penjebakan terhadap Linda? Saya tarik mundur kembali ke peristiwa 2019 itu yang mulia. Di situ saya, bukan hanya saya pribadi yang kecewa, saya juga malu, saya juga rugi secara material, tetapi di kapal itu pasukan saya banyak yang mulia. Saya malu kehormatan saya di hadapan anak buah saya. Kok dibohongi mentah-mentah begini Jenderal Bintang 2. Kemudian yang bersangkutan mengaku informan internasional. Kemudian di chat itu bilang punya jaringan lapas. Disitulah saya pintu masuk untuk mau kerjain dia. Berarti ada perintah ke Dodi untuk melakukan penjebakan? Kalau perintah resmi tidak ada, saya hanya share kartu nama dengan saya katakan seperti itu ya mulia. Terus penjebakannya dengan barang dari mana? Bayangan saya di awal yang mulia, kalau saya kronologis runtut waktunya, pemusnahan kan pengungkapan tanggal 15, kemudian dimusnahkan pengungkapan tanggal 15 Mei, pemusnahan tanggal 15 Juni, artinya kurun waktu lebih kurang 1 bulan. Kemudian tanggal 23, artinya 15 ke 23 itu 8 hari. Saudari Anita menghubungi saya. Kemudian saudara Dodi tanggal 20 dipindah. Bayangan saya ini peluang saudara Dodi untuk bisa memperoleh achievement. Untuk bekal saya usulkan kembali, saya akan nego dengan Kapolri untuk tetap Polki atau polisi laki-laki yang menjabat di Bukit Tinggi, karena dinamikanya nomor 2 terramai di Padang. Kemudian dari situlah saya memberikan peluang kepada saudara Dodi jebak orang ini. Nah, terkait barang buktinya saya bilang kamu bisa koordinasi sama jaksa, itu pun kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan ya tidak usah. Iya, baik. Saudara kan menunjukkan tidak menanyakan dari pada bukti dari mana itu? Kan yang tahu yang mana? Kan dari 40 kg itu 35 dimusnahkan yang mulia. Yang 5 kg-nya kan diserahkan kepada jaksa. Ada di Agam sebagian, ada di Bukit Tinggi sebagian. Maksud saya, jaksa juga kan tidak seluruhnya itu menampilkan di sidang pengadilan, pasti ngambil sampel juga. Nah, kurun waktu sebelum dimusnahkan ini barangkali bisa dipinjam, kata saudara Dodi, kenal baik sama jaksa. Itulah rencananya yang akan dipakai untuk menjebak yang mulia. Tetapi 7 Agustus sampai dengan 21 September itu sudah tidak ada komunikasi tentang ini dengan saudara Dodi. Dan saya pun berpikir pasti jaksa juga sudah memusnahkan. Demikian yang mulia. Jadi saudara mengetahui bahwa barang bukti itu dari penyisian itu, penjebakan itu, yang saudara maksud sebagai penjebakan itu dari yang disisihkan itu? Bukan yang mulia. Kan bukan penyisian yang ilegal yang mulia. Kan dari 40. Ya, yang di jaksa lah gitu. Yang ada di jaksa. Maksudnya dari situ, maksudnya dari barang terkait yang dirilis itu. Betul yang mulia. Jadi saudara, motif saudara tadi terpindah itu karena dendam gitu. Kan melakukan penjebakan kan? Iya, dendam gitu. Motif saudara. Yang utama tidak dendam, tetapi dia bilang kan waktu membohongi kami beserta pasukan ini kan katanya informan internasional, kenal beberapa jenderal. Ketika saya ungkap kebohongannya dari handphone saya yang mulia,
Tidak ada tuh kenal Jenderal Niko, Jenderal Nainggolan, Jenderal Eko Darnianto, Jenderal Idam Aziz. Dia hanya kenal dari Kanit Polsek ke bawah, bintara-bintara. Jadi karena dia merasa ini mau saya beri pelajaran, ini loh yang namanya informan internasional, ternyata dia juga punya jaringan lapas dan sebagainya. Motif dendam itu udah berapa tahun yang lalu, yang mulia. Tapi yang utama saya ingin beri pelajaran, saya ingin buktikan benar nggak dia. Demikian. Terus tadi sebelumnya, waktu mau dibawa barang itu dari Sumatera Barat ke Jakarta ya, saudara ada Muhammad Dodi untuk lewat pesawat sebelumnya? Tidak mungkin yang mulia. Tidak ada. Dibawa lewat darat pun nggak tahu juga? Tidak ada. Tahu. Tapi sampai ke Linda, saudara tahu ya? Sampai ke Linda? Tidak tahu juga. Nggak tahu juga. Tidak tahu ya. Jadi saudara hanya menduga bahwa barang yang sampai Linda itu dari yang dipinjam jaksa untuk penjebakan itu aja. Bagaimana? Barang yang untuk penjebak Linda itu dari jaksa yang dikirim dari Sumatera Barat, Mbak Dodi ke Mbak Linda itu. Tidak demikian ya. Menjebak Linda itu baru rencana yang mulia. Tetapi saya anggap itu batal karena hitungan waktu tadi mestinya jaksa sudah memusnahkan. Dan saya didukung bahwa 7 Agustus tidak ada komunikasi lagi sampai 21 September. Dengan saudari Linda pun 27 Juli sampai 1 September sudah tidak ada komunikasi tentang ini. Dan kurun waktu pemusnahan pasti ya tidak boleh lebih lama-lama, kan di ketentuan hukum kan bilang secepat-cepatnya. Kalau mengacu kepada yang pengungkapan 15 Mei ke 15 Juni, patokan saya 1 bulan. Nah ini kan pembicaraan di bulan sampai bulan Agustus tanggal 7, selanjutnya saya anggap sudah tidak mungkin pinjam jaksa lagi. Demikian yang mulia. Jadi terus yang barang sampai Linda terus menurut saudara dari mana itu? Gimana barang bukti yang dari mana? Yang mana ini? Yang di Linda itu? Saya tidak tahu yang mulia. Kok tiba-tiba makanya saya suruh tarik, saya suruh musnahkan itu, karena saya tidak tahu asalnya. Menurut saudara nggak tahu ya? Tidak tahu ya. Jadi saksi ya, saksi Bapak Teddy Minahasa ini. Siap. Ya. Jadi dalam pemeriksaan kali ini, saudara ini sebagai saksi. Siap. Artinya bukan sebagai terdakwa ya. Siap. Terdakwa bisa aja ngomong apa aja silahkan. Namun sekarang di bawah sumpah sebagai saksi ya. Siap. Tadi sudah disumpah. Cuman saya mengingatkan aja. Karena kami telah dengar keterangan saksi-saksi yang lain. Begitu mendengar keterangan saudara agak lain ini ceritanya. Ya. Sekarang saya balik dulu. Pada waktu saudara dipanggil atau ketemu dengan Kapolri, apa yang dibicarakan waktu itu? Keterangan saudara tadi waktu ditanya ketua majelis. Siap. Ya. Siap. Menghadap Kapolri. Kemudian apa yang dibicarakan? Saya menghadap Kapolri karena ada informasi nama saya terkait dengan penangkapan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Lalu saya menghadap itu ingin mengklarifikasi. Oh, terus? Siap. Apa tanggapan Kapolri waktu itu? Jawaban Kapolri, Dinda, saya tidak mau terulang seperti Sambo, saya diberikan informasi yang salah. Dinda diklarifikasi dulu di Propam. Silakan menghadap Kadif Propam. Oh gitu ya, jadi tekanannya itu karena ada kasus yang kemarin terjadi. Jadi awal mula kasus ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang sudah disampaikan dari adanya penangkapan barang bukti di Bukit Tinggi. Kemudian tadi saudara pada waktu menyampaikan melalui WhatsApp ya. Siap. Sebagian BB diganti tawas. Siap. Dan ada caption. Captionnya apa itu? Orang tersenyum, tertawa atau bagaimana? Orang ketawa yang mulia. Orang ketawa. Kemudian bilang untuk bonus anggota. Siap. Nah, itu awal dari kasus ini sehingga para terdakwa ini dijadikan terdakwa. Ya? Siap.
Itu menurut saudara apa itu? WA tersebut itu coba terjemahkan lagi, saya masih kurang jelas. Tadi kok narasi yang hanya main-main. Kami ulangi pernyataan kami yang mulia, itu tidak ujuk-ujuk ada narasi itu yang mulia. Kalimat itu kan gantung, tidak mengalir dengan kalimat atas dan bawahnya. Tetapi berdasarkan laporan saudara Dodi tanggal 15 kepada saya bahwa ada pengungkapan di Padang 2 3 kilo, di Lapas Pariaman 4 kilo, di rumahnya saudara Roni Eka Saputra kalau tidak salah itu 36 kilo. Itu baru dari 3 tersangka, padahal sudah ada 4 tersangka lain yang sudah diamankan. Kok tidak dilaporkan? Itu pun sudah 43 kilo jumlahnya. Atas dasar itu saya ingin memberikan ya semacam wanti-wanti gitu yang mulia. Saya memberikan narasi itu, pernyataan itu. Sebagian BB diganti tawas, emoji ketawa tadi, dalam kurung untuk bonus anggota. Hanya narasi aja, lepas begitu saja yang mulia. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan Dodi lagi ya. Silahkan saudara nanti bercerita lagi. Setelah narasi itu kapan lagi? Gimana yang mulia? Setelah narasi, ada narasi itu ya. Kemudian saudara berhubungan lagi nggak dengan Dodi masalah narkoba ini? Pada saat penimbangan, saudara Dodi juga masih laporan bahwa hasil neto itu 39,5. Enggak, yang menyangkut kata-kata narasi saudara tadi. Sebagian diganti tawas untuk bonus anggota. Itu betul. Yang diberi perintah pasti bertanya-tanya. Ini kelanjutannya gimana ini? Ini yang saya mau ceritakan yang mulia. Atau saudara WA lagi, Pak Kapolres itu cuma main-main loh, itu cuma hanya bergurau, jangan, atau bagaimana? Oh tidak, karena yang bersangkutan sudah menjawab siap, nggak berani jenderal, disertai emoji ketawa yang lebih banyak jumlahnya. Saya anggap yang bersangkutan ngerti bahwa ini satire, ini hanya sindiran atau warning. Begitu ya. Siap. Jadi selanjutnya saudara cerita sebagaimana yang ditanyakan ketua majelis tadi. Siap. Di hotel juga, waktu di Hotel Santika malam itu juga atas keinginan dari Dodi sendiri untuk menjumpai saudara. Bukan saudara yang memanggil ya? Bukan yang mulia. Makanya kalimat saya ingat waktu ajudan, Mas, kalau Pak Dodi mau menghadap sekarang aja. Artinya sebelumnya Pak Dodi sudah punya keinginan menghadap saya. Oh gitu. Jam berapa itu? Lebih kurang 21.30 sampai jam 22 gitu. Selesai makan malam pokoknya. Iya. Dia termasuk di rumah pada waktu saudara Dodi pergi ke rumah saudara juga sebagaimana cerita tadi. Kalau itu saya yang panggil. Paper bag dibawa, kemudian dibalikin lagi, dibawa lagi oleh Dodi. Siap. Kalau 29 itu saya yang memanggil saudara Dodi. Saya pula yang menceritakan kepada penyidik, bukan penyidik yang nanya kepada saya. Gitu ya. Tentang saya panggil, tentang paper bag, tentang CCTV, itu tiga-tiganya ini